Kenapa hilang? Oke. Jaringan. Jaringannya Bude. Iya, betul. Tak ada suara bergambar. Kancing. Iya. Nah, ambil alih Pak Hendro. Ya, izin untuk mempersingkat waktu. eh izin Pak, ini coaching agenda ya Pak ya? Iya, coaching Coaching. agenda. Ya, agenda. Iya. Mohon maaf tadi Bu Dewi salah informasi kayaknya. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu dan Bapak coach dan Ibu coach yang saya hormati, room saya buka. Dan oke, sudah saya buka. Izin Bapak Ibu silakan untuk join di roomnya sesuai dengan coach masing-masing. Teman-teman silakan join. Ternyata kita akan sama-sama ya. Kita akan sama-sama ya, Novan. Aduh. Kita kemarin ketemunya di agenda berapa? Agenda satu ya? Agenda satu, Bu. Hmm. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Pokoknya badan penuh koyo ini ya. Jadi punggung semua penuh koyo ini. Jadi sambil bicara sambil merasakan pedesnya apa nih? eh, Kalau orang Palu bilang pedis. Pedis ini apa nih belakang. Pedis belakangnya karena sudah punggung-punggungnya sudah ditempelin koyo cabe semua. Tunggu, kita cari dulu nama-nama kalian semua. Kita kelompok berapa? Kelompok satu ya. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu. Sehat semua ya? Oke. Iya, jadi kita masuk sudah coaching agenda. Nggak terasa juga ya kalian sudah mau bimbingan, mau seminar. Itu tunggu saya cek dulu seminarnya kita di tanggal berapa itu? Di Seminar itu tanggal tanggal dua berapa ya? puluh. Ya, Ibu. Seminar tanggal 20. Hari ini tanggal berapa? 9 ya. 10 hari lagi ya. 10 hari lagi teman-teman sudah mau apa nih seminar. Nggak terasa juga waktu. Selesai juga. Tapi masih besok masih ada agenda 3 kan? Oke. Jadi teman-teman semua untuk coaching agenda ini kita mengaitkan ya. Mengaitkan Ibu sudah salam tadi belum ya? Ibu belum salam tadi semua ya, Novan ya. Astaga, maklum Ibu ini dari pagi ini ceritanya berkutat dengan Zoom ini dari pagi hari. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Alhamdulillah kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Kita ketemu agenda satu. Agenda 2 teman-teman dengan Widya Suara lain, agenda 3 juga ya, kemudian kita ketemu lagi di agenda 4. Jadi di sini berarti yang Ibu bimbing nanti 11 orang ya? 11 ya, jadi ada Nadila, ada Kori, Nyoman, Sandini, ada Dokter Harlia, ya, Anissa, Novan, Citra, Muhammad Hidayat, sama Estefani. Saya jadi ingat kayak pengen minum es teh gitu ya, es teh Fani gitu. Jadi es teh dan Fani. Jadi kita minum es teh yang lucu gitu ya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang apa namanya keterkaitan agenda. Jadi coaching agenda ini di agenda satu teman-teman sudah dapat bekal kan, bekal menganalisis isu. Kemudian di agenda 2 sudah dapat nilai berakhlaknya. Agenda 3 sudah dapat yang namanya isu manajemen ASN atau isu smart ASN. Kemudian di agenda 4 ini kita sudah merancang yang namanya aktualisasi nilai berakhlak ya, aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nah,
Jadi teman-teman, nanti kita akan pertemuan lagi ya. Kita akan pertemuan lagi itu insya Allah di hari Kamis. Ya, Kamis malam juga ya seperti ini. Jadi hari Kamis malam itu Kamis malam, malam Jumat. Jadi hari Kamis itu kita akan bimbingan lagi ya. Nanti di hari Kamis itu teman-teman semua ya, di hari Kamis itu ya, nanti teman-teman saya minta sudah apa nih sudah apa namanya mempresentasikan isu yang sudah disetujui mentornya. Ya, isu yang sudah disetujui mentornya. Jadi teman-teman bikin tabel APKL-nya, USG-nya, Fishbone-nya, langsung masuk ke kegiatan. Ya, kegiatan, tahapan, dan nilai berakhlak yang mau diaktualisasikan di setiap tahapan. Nah, itu tugasnya untuk minggu depan. Jadi, isu yang ditampilkan betul-betul isu yang sudah disetujui oleh mentor masing-masing. Ya, bisa bisa dipahami ya. Tunggu Ibu minum dulu. Ibu ini udah tahu kenapa mulai kering tenggorokan, mulai batuk gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, jadi isu itu betul-betul yang sudah disetujui mentor, yang kita nanti insya Allah ketemu hari Kamis. Ya, Kamis ya, kalau itu saya Ibu lihat hari Kamis malam. Ini kan hari apa? Selasa. Jadi ada waktu besok, hari Rabu, teman-teman konsultasi dengan mentor, ya. Mana dari sekian isu misalnya yang Anda tawarkan, apa ini? Kadang-kadang kita sudah bikin isu prioritas ya. Jadi misalnya, oh ini yang prioritas. Ternyata pada saat kita konsultasi dengan mentor, ternyata yang menjadi prioritas mungkin bukan isu yang kita angkat itu, ya. Bisa jadi itu menjadi bagian, menjadi kegiatan dari penyelesaian isu misalnya. Nah, jadi nanti silakan konsultasi dulu dengan mentornya. Kalau sudah ACC mentornya, nanti teman-teman tinggal presentasi untuk hari Kamis malam itu. Ya, coba Ibu mau tanya dulu. Nah, Nadila, mana Nadila? Nadila. Nadila ini kan kerja di lingkungan hidup nih. Nadila, Iya, isu yang mau diangkat apa ini rencana Nadila? rencananya tentang optimalisasi eh, SOP untuk bahan kimia berbahaya dan beracun, Bu. Mau bikin SOP. Iya, Hmm. Kenapa pengelolaan bahan kimianya beracunnya belum belum ini? iya, belum belum terlaksana dengan baik, Bu. Jadi, Seperti pemisahan-pemisahannya, kemudian kan setiap bahan kimia pasti ada berbahayanya kan, Bu. Itu belum hmm, belum tertulis dengan baik, ya. hmm, Gabungan-gabungannya masih ada yang bahan ini ketemu bahan ini, padahal sebenarnya tidak bisa begitu, Bu. itu di Penyimpanannya mana? juga belum, Di mana ya, tempat eh, nanti tempat ininya di mana? Layanan pemisahan limbah-limbah beracun itu di mana nanti? tetap di laboratorium, Bu. Hmm? Di laboratorium. Oh, di Ya, laboratorium. iya, Di di lingkungan hidup ada labnya. iya, Ibu. Saya di bagian labnya di eh, lain memang bangunannya dia di lab, Bu. Oke. Jadi dinas di depan, laboratorium Hmm. kita di belakang. Jadi Nadila di sana, di bagian Iya, labnya. iya. Hmm, oke. Jadi berarti belum optimalnya layanan apa itu tadi? Eh, Belum optimalnya layanan pemisahan ya, iya, Ibu. layanan pemisahan limbah beracun ya. Iya, Ibu. Sudah dikonsultasi dengan mentor. Sebenarnya belum sih, Bu. Hmm, Jadi nanti tugasnya Nadila besok itu apa ini sudah harus fix besok itu ya. Kan Iya, hari Ibu. Rabu. Jadi nanti hari Rabu konsultasi saja dulu dengan mentor ya.
Kalau mentornya sudah ACC, nanti Nadila sudah bisa presentasi itu di hari Kamis ya. Jadi betul-betul isu yang sudah di ACC sama mentornya. Kemudian sudah nanti dibikinkan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan penyelesaian isunya. Jadi nanti teman-teman semua kegiatannya itu minimal 4. Jadi di atas 3 dia minimal 4. Ya, jadi minimal 4 kegiatan penyelesaian isu. Jadi nanti tinggal dilihat di Fishbone-nya. Fishbone-nya itu kan biasanya kita pakai 5M1E itu kan. Berarti ada 6 ya, 6 penyebab terjadinya isu. Maka bisa diambil dari situ kegiatan-kegiatannya. Ya, ide gagasannya kita munculkan dari penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut. Ya, silakan nanti disusun ya. Jadi jadi kegiatan minimal 4, setiap kegiatan itu minimal tahapannya 3. Minimal tahapannya 3. Jadi tahapan input, proses, dan output. Kemudian nanti setiap tahapan minimal 3 nilai berakhlak yang akan diaktualisasikan. Jadi nanti teman-teman sudah bikin ya bahan presentasinya itu di hari Kamis. Supaya Ibu sudah bisa kasih rapi memang apa nih kegiatan-kegiatannya dan tahapan-tahapannya ya. Oke. Nah, sekarang Kori. Kori gimana? Isu yang diangkat apa, Kori? Kalau saya sih rencananya mau bikin ini ada dua ibu. Satu yang Hmm. kegiatan video sosialisasi soal pemindahan dari Taperum ke Tapera. Yang kedua Hmm. itu kayak monitoring layanan apa aja yang udah masuk ke BKD dan sudah diproses di sampai di mana. Kayak kan Hmm. kalau di BKD sendiri kan pertama masuk di lobby. Nah, habis itu Hmm. nanti didisposisi dulu sama sekretaris badannya kemudian ke Hmm. bidang. Jadi biasanya orang tuh nanya berkasku ini sudah sampai di mana, sudah Hmm. diproses sampai mana. Jadi saya Hmm. mau bikinkan layanan yang seperti itu, Ibu. Boleh. Coba kayak bikin itu kayak layanannya si Shopee itu. Shopee itu kan. Jadi kita tahu kan sampai di mana. Barangku sudah sampai di mana gitu kan. Ya kan pemesanan barang kita itu kan hampir sama sih sebenarnya kan. Jadi Iya, proses Ibu. layanannya oh sementara pengepakan gitu kan. Oh sudah pengiriman. Oh sudah sampai di Palu. Oh sudah kayak gitu. Bisa itu ya. Jadi Heeh. layanannya bisa nanti layanannya itu bisa pakai WhatsApp itu kayaknya ya Iya, bisa. Mm. bisa. Jadi bisa pakai WhatsApp. Jadi apa ini? Nah, tapi nanti pilih jenis layanannya apa? Kan itu layanan di BKD banyak sekali. Iya, Kori Ibu. itu di bagian apa? Bidang apa? Kalau saya sendiri di perencanaan program dan kepegawaian, Ibu. Berarti di program ya, di perencanaan ya. Iya, Ibu. Hmm. Kena enggak itu ya? Jabatanmu apa, Kori? Penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ya, kalau jabatannya masuk sih, ya masuk apa ini masuk sih di jabatanmu itu enggak apa-apa. Jadi nanti ambil saja yang sistem kepegawaiannya, ya. Iya, Boleh. Jadi layanan-layanan di kepegawaian itu kan banyak itu, ada yang naik pangkat, ada yang naik berkala. Jadi iya. nanti apa ini boleh pilih nanti yang mana. Itu kan Kori sekarang itu ada peraturan terbaru itu Mm-mm. tentang di BKN bahwa orang bisa naik naik pangkat dan naik jabatan. Dulu kan ada periodisasinya Iya. untuk naik Heeh. pangkat. Sekarang Iya. itu setiap bulan bisa. Iya, Ibu. Heeh, setiap bulan bisa. Heeh. Jadi bisa bisa saja juga nanti Kori ambil itu juga. Oh, Jadi apa ini iya. informasi apa nih layanan ya informasi layanan kenaikan gaji bukan kenaikan gaji kenaikan pangkat. Kenaikan Heeh, kenaikan pangkat. Kalau berkala pasti setiap bulan ada juga sih. Iya, Kalau Ibu. mau, jadi pilih saja salah satu, kenaikan pangkat atau kenaikan berkala. Boleh deh sistem informasi kenaikan pangkatnya. Jadi nanti bisa sudah orangnya tahu, oh prosesnya sudah sampai di sini nih saya. Oh, sudah pengajuan ke apa nih ke kepala daerah mungkin ya ke kepala daerah kah gitu atau ke BKN Makassar misalnya, seperti itu kan. Iya, Ibu. Silakan nanti ya, silakan nanti dibuat. Jadi pilih saja karena layanan banyak, pilih saja salah satu, gaji berkala kah
atau di kenaikan pangkat. Nanti tanya mentornya ya, yang mana yang Baik, menjadi Ibu. prioritas nanti. Oke, Baik, Ibu. baik. Terima kasih Kori. Nyoman. Nih Nyoman. Nyoman nge-lag, dia punya layar kayaknya bermasalah tuh jaringannya. Atau kan nggak gerak dia. Esa, ah, sudah. Esa, silakan Esa. Ya, Ibu, Mm. isu yang rencana saya mau angkat itu belum efisiennya pembuatan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas, Ibu. Hmm. Itu SPMP itu masuk ke Dinas Pendidikan. Untuk guru dan tenaga kependidikan semuanya di bawah Dinas Pendidikan yang buat, Ibu. Oh, SPMP itu Dinas Pendidikan yang bikin Ya, Ibu. surat pernyataan melaksanakan tugas itu. Ya, Ibu. Oh, biasanya kan yang bikin itu sekolah. Eh, Kalau di sini, Ibu, semuanya dari Dinas Pendidikan. Jadi kemarin ada pengangkatan P3K yang 1.000 lebih itu, semua Mm-mm. semuanya dibuat dari Dinas Pendidikan. Makanya saya coba mau optimalisasikan itunya, Ibu. Hmm. Bisa Dinas Pendidikan. Jadi banyak dong tugasnya Dinas Pendidikan. Itu guru-guru semua. Iya, guru dan tenaga kependidikan dengan operatornya, Ibu. Itu Guru kan dan banyak SD SMP berarti. Iya, Ibu. Weh, terus nanti Esa mau ambil yang mana? Kemarin eh, masalah yang saya mau tanya, Ibu, masalahnya kan kemarin P3K sudah terangkat. Mm-mm. Terus saya juga sudah bikin layanan digitalisasinya, tapi ceritanya Kenapa saya tidak dengar suaramu? oh, Ya, terus kenapa? eh, tapi sudah lewat ininya, Ibu, apa eh, aktualnya masalah ini begitu, Ibu. Kalau sudah lihat, tak usah ambil itu lagi, Pak. Tapi maksudnya kan Hmm. ke depannya masih kayak guru-guru P3K tahap 1 masih ada sebagian yang belum terima SK dan masih akan buat Mm-mm. PMT Tapi itu. ini ceritanya, isu ini harus diselesaikan dalam 1 bulan. Berarti belum belum bisa yang itu. Ya, kan tunggu, Esa itu jabatannya apa di sana, di Dinas Pendidikan? Analis kebijakan, Ibu. Hmm, analis kebijakan. Harusnya bikin kegiatan aktualisasinya analis kebijakan dong. Eh, Kan analis kebijakan menganalisis isu yang terjadi di publik Hmm. dan mencarikan ininya, Ibu, apa rekomendasi kebijakan apa yang bisa Hmm. dilakukan untuk menyelesaikan Hmm. masalah tersebut. Kebetulan Hmm. masalah publik yang muncul kemarin kan tentang Surat SPMT, itu. ya, karena Hmm. berkaitan dengan pencairan gaji. Mm-mm. Makanya, Surat pernyataan melaksanakan tugas itu yang khusus P3K. Semua guru juga begitu. kalau PNS tidak, Ibu, cuma untuk Cuman untuk P3K kan. Mm-mm. Guru P3. Tapi kan sudah lewat. Nah, jadi nanti Esa, jadi kita ini menyelesaikan isu yang kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi nanti dipikir-pikir lagi, eh, apa nih, Esa sebagai analis kebijakan di situ, coba eh, coba di Permenpan nomor berapa tuh jabatan analis kebijakan? Ada, Esa tahu? saya belum tahu tuh kalau untuk di peraturan. Ada dasar hukumnya sih. Jadi nanti Esa enak nanti kalau mau bikin aktualisasi. Coba deh tunggu saya cari dulu ya. Saya searching dulu. Hmm, tunggu ya Esa. Supaya Esa nanti enak mau bikin itunya. Jadi ada yang belum dibuat di sana, Esa bisa bikin dalam waktu 1 bulan selesai. Nah, tunggu saya cari dulu. Tentang tentang jabatan analis kebijakan. Permen 18 2024, Ibu. Iya, coba buka.
Coba buka. Nah, nanti coba lihat ininya. eh, Apa nih? Ya, buka dulu salinannya. Ini yang muncul sudah Permenpan nomor 18 tahun 2024. Coba apa ini? Esa buka. Ibu. Esa buka. Saya juga coba buka sih di sini. Eh, Bidang pengembangan kapasitas. Oh, bukan sih. Ini jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara. Bukan sih. Judulnya tidak sama dengan ininya. Oh iya, ada analis kebijakan ahli pertama. Jadi Esa analis kebijakan ahli pertama ya? Iya, Ibu. Oke, analis jabatan. Terus jabatan lingkup. Tunggu, analis kebijakan pertama. Ini ada nih di pasal 12 tugas jabatan fungsi analis kebijakan. Jadi untuk analis kebijakan ahli pertama melaksanakan kegiatan analis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas rendah. Analis kebijakan ahli, oh ini jadi belum. Ini media suara, tunggu nanti dilihat. Ada sih sebenarnya yang khusus ininya uraian tugasnya ada. Ini cuma secara umum saja. Nanti nanti dicari ya. Tunggu. Ini dia apa nih gabung semua dengan fungsional lain. Media suara masuk juga di sini. Jabatan fungsionalnya. Hmm, Bukan ini sih. Nanti ada dia tersendiri. Esa, kita cari nanti ya. Nanti di situ kalau di situ Ibu lihat tugasnya melakukan advokasi, ya kan? Eh, di situ Ka- cuman ini masih bukan yang khusus untuk pasti ada. Kalau Ibu kan ada tuh Permenpannya nomor berapa itu 22 nomor tahun nomor 6 tahun 2022 tentang jabatan widya suara gitu ya. Nah, jadi tugas di sini cuma sebagai umum saja analis kebijakan pertama melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan. Jadi kita melakukan advokasi. Jadi nanti bisa saja nanti si Esa ambilnya untuk kegiatan advokasi ya. Nah, jadi nanti tinggal dilihat saja nanti layanan mana yang advokasi itu belum jalan. Misalnya advokasi tentang kebijakan mana ya. Nah, ya seperti itu. Bisa nanti ya. Jadi Esa itu kalau ke kabupaten kan dia ngurusnya SD SMP. Terus Iya, Ibu. Esa ditaruh di bidang mana? Saya di bidang guru dan tenaga kependidikan, Ibu. Ah Bidang. iya, jadi nanti boleh nanti advokasinya ke apa nih ke layanan guru gitu ya. Jadi layanan gurunya itu apa saja itu layanan guru. Jadi eh, apa sih kesulitan-kesulitan dari guru misalnya kebanyakan sih biasanya berkaitan dengan kenaikan pangkat yang mau ke 4A gitu. Mau naik ke 4 golongan 4 itu bermasalah semua guru-guru itu. Nah, bisa saja nanti kita masuknya di situ advokasinya. Ya, Baik, Ibu. jadi seperti itu. Tunggu saya lihat lagi nih. Jadi, jadi kan analisis itu bagaimana menyelesaikan masalah kan, masalah yang dihadapi. Eh, Coba buka Permenpan nomor 45 tahun 2013. Apa isinya itu? Coba kita lihat dulu. Jabatan fungsional analis kebijakan dan kredit. Tugasmu di situ nanti. Coba coba dibuka. Tunggu saya buka juga. Coba buka itu. Di situ masuknya, ya, masuknya di situ nama jabatanmu. Jadi nanti kalau bikin ini, nah mau bikin apa namanya
bikin pendahuluan di bab 1 ya. Itu masukkan nanti di situ ini dasar hukumnya, nama nama jabatanmu di situ ya. Di situ sudah ada. Coba. Di situ pasti ada sudah uraian tugasnya. Coba lihat. Nanti teman-teman yang lain juga lihat ya jabatanmu itu apa. Kemudian nanti cari Permenpan atau keputusan Menpan nomor berapa. Itu nanti ada uraian tugasnya. Supaya kalian nanti apa nih mau bikin aktualisasi sudah tahu mana tugasku yang bermasalah gitu. Ada enggak uraian tugasnya? Cuma penilaian angka kreditnya sih, Ibu. Tunggu, pasti ada uraian tugasnya. Hmm. Itu berarti uraian tugasnya itu, doh, uraian tugasnya itu ada yang di tabel itu, di tabel di bawah sekali itu. Tuh kelihatan enggak uraian tugasnya itu? Nah, ini belum terbaru ini. Nanti lihat lagi, nanti cari yang terbarunya ya. Pasti ada Ya, ini Ibu. yang terbarunya. Jabatannya. Nanti dilihat ya. Jadi kalau mau nanti ada ini ada di sini. Jadi ada di sini tugas analis kebijakan, menyusun rencana kerja organisasi sebagai anggota, mengenali mencari isu kebijakan yang bersifat internal di lingkungan instansi, mengenali dan mencari isu kebijakan yang bersifat regional, mengidentifikasi masalah dan melakukan strukturisasi masalah, mengidentifikasi kebijakan yang akan dilakukan sudah relevan dengan masalah yang menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan, mengolah hasil data dan informasi yang didapat dari penerapan metodologi terpilih, menyajikan hasil pengolahan data, membahas konsep suatu kebijakan, menyusun draft rencana kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan, melakukan sosialisasi kebijakan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, mengolah dan menilai hasil pemantauan, menyusun hasil laporan, pemantau mengolah menilai hasil evaluasi, menyusun kebijakan peraturan pemerintah sebagai peserta menjadi sah. Situ. Ada sih di situ nanti dilihat lagi ya. Nah, jadi nanti di situ, 45, Ibu ya. iya nanti dilihat di situ ya, dilihat baik-baik lagi nanti tugas-tugas analis kebijakan ya, di iya di peraturan bukan di iya, di apa nih di peraturan yang tadi itu 45 tahun 2013 Ya, ya. Ibu. Ya, Mm-mm. Nanti eh, kalau yang tadi yang 2024 tadi melakukan advokasi juga kan. Bisa ya. nanti ambil saja kegiatan advokasi ya. Advokasi kebijakan misalnya ada kebijakan terbaru kemudian kita lakukan advokasi, nanti dilihat ya apa yang bisa Anda lakukan di situ berkaitan dengan ketenagaan. Jadi pasti masalah apa namanya masalah kalau guru-guru itu biasanya masalah naik pangkat kalau guru-guru. Jadi mereka itu rata-rata ya mereka itu rata-rata apa nih terkendala di dalam eh, menilai apa namanya membuat namanya kayak kayak karya tulis ilmiah dan sebagainya. Tapi sekarang kan tidak. Jadi kan sekarang kinerja itu tidak lagi dilihat berdasarkan angka kreditnya kan. Jadi dilihat saja dia predikatnya. Kalau predikatnya bagus ya, maka dia nanti angka kreditnya dikali 100% nilainya. Jadi
Kayak ibu misalnya, ibu itu untuk media angka kreditnya 37,5. Kalau penilaian kinerjanya bagus, maka ibu dapat 37,5. Tapi kalau sangat bagus dikali 125%, jadi 50 sekian. Jadi angka kreditnya nanti. Jadi ada konversi dari kinerja ke eh, angka kredit yang dipersyaratkan di satu jabatan. Seperti itu ya, Esa ya. Jadi silakan nanti. Kalau ibu sih lebih bagusnya Esa lakukan advokasi. Tapi nanti tanya mentornya ya. Kira-kira masalah ketenagaan ini apa permasalahan-permasalahannya ya. Mm-mm. Boleh, silakan. Oke, sekarang kita ke Andi nih. Mana Andi nih? Iya, Ibu. Mm-mm. Andi ini apa isunya yang diangkat? Untuk isu yang saya angkat itu kurangnya penerapan transformasi digital dan industri 4.0 pada IKM daerah. Untuk kegiatannya itu yang saya rencanakan baru pembuatan juknis sama kegiatan edukasi program Making Indonesia 4.0. Hmm, oke, boleh. Nanti tinggal tambahkan kegiatan penerapannya, kemudian ada kegiatan evaluasi dan pelaporannya ya. Silakan Oh, nanti disusun. Sudah ACC mentornya? belum, Ibu, baru saya mau Mm-mm, bicarakan besok. mm-mm. Jadi Tapi nanti Ibu, besok. Mm-mm. eh, ini saya mau tanya untuk regulasi konsultan industri itu saya kan tidak dapat. Saya dapatnya pembina industri. Hmm, coba dicari di jadi kan di Permenpan nomor berapa itu ya tentang jabatan fungsional itu. Nah, nanti cari di situ nanti ada keputusan Menpan itu nama jabatan itu hampir 400 itu, 300 pokoknya 300 pokoknya hampir 400 deh. Ah, itu nanti coba cari. Cuman ibu lupa tuh peraturan nomor berapa itu. Jadi di situ nanti ada keputusan Menpan nomor sekian tentang jabatan. Karena teman-teman tidak mungkin ada nama jabatan tidak ada dasar hukumnya. Iya. Nggak ada. Jadi semua nama jabatan itu ada dasar hukumnya. Jadi apakah dia di keputusan Menpan? Pasti ada keputusan Menpan. Coba keputusan Menpan tentang ya keputusan Menpan tentang kalau peraturan Menpan tidak ada muncul. Nah, cari keputusan Menpan tentang nama jabatanmu. Nah, itu akan muncul nomor sekian, keputusan Menpan nomor sekian tentang jabatan. Jadi nama jabatan itu 397 apa 387 apa lupa Ibu. Pokoknya Ibu itu lihat itu, ada daftarnya itu. Ya, nanti teman-teman plototin satu-satu yang mana jabatannya karena mau 400 itu nama jabatan. Ah, di situ ada lengkap. Nah, uraian tugasnya kita apa saja itu ada. Ya. Mm-mm. Nanti Andini cari itu. Iya, Ibu. Pasti ada itu ya. Iya. Seharusnya orang BKPSDM tahu itu. Si Kori itu pasti tahu karena dia orang BKPSDM. BKPSDM itu tahu itu masalah apa ini uraian-uraian tugas semua pegawai ya sekabupaten Parigi Mautong. Jadi dia ada dasar hukumnya. Karena gini, karena kita mau bikin SKP tidak bisa bikin SKP kalau tidak tahu dasar hukum jabatan kita. Karena di dasar hukum jabatan kita itu adalah itu apa namanya uraian tugasnya. Ada ya. Ya, Ibu sama mau tanya, kalau untuk bikin kegiatan ini, misalnya ini kan saya ada kegiatan edukasi, Hmm. berarti itu diprogramkan pelatihannya begitu atau Nggak usah aktualisasi? edukasinya boleh dalam model apa nih sharing knowledge saja ya. Cukup Boleh video. satu hari sharing knowledge atau sosialisasi. Boleh. Tidak perlu pelatihan nanti wah jadi bisa setengah hari saja ya setengah hari kita lakukan apa nih sharing knowledge atau sosialisasi jadi satu hari saja paling tengah hari sudah selesai ya Ya, seperti itu. baik Ibu. Oke, bisa. Ya, Nanti makasih. nanti ini sama mentornya ya, ACC Ya, mentornya dulu, ya Dokter Ibu. Harlia. Iya, Ibu. Mm-mm. Saya rencana ambilnya tentang tuberkulosis paru, Ibu. Misalnya kayak Mm. optimalisasi pelayanan tuberkulosis paru di UPTD Puskesmas Tada, Ibu. Nanti yang penting kapusnya sudah setuju, Dokter Harlia. Iya, Ibu. Sebelumnya pernah saya bicarakan, Ibu, karena akhir-akhir ini kan tuberkulosis paru itu lagi meningkat di Tada, Ibu. Makanya saya Hmm. ambil itu, Ibu. Ya, boleh silakan ya. Nanti disusunkan kegiatannya ya. Baik, Oke, Ibu. Anissa, Iya, Ibu. ya.
Kalau kemarin itu Bu, sebenarnya isu yang saya angkat tuh berkaitan dengan belum optimalnya pelayanan informasi di bidang saya Bu, di bidang pengadaan informasi dan kinerja aparatur. Cuman ketika kemarin Ibu bilang harus sesuai dengan tupoksi jabatan, sementara ini saya masih coba untuk cari Ibu isu-isu yang berkaitan sama tusi saya seperti itu. Iya, iya, nanti dicari ya. Jadi kalau dia tidak dapat Permenpan, jadi kan Permenpan itu ada kan Permenpan nomor sekian tentang misalnya jabatan fungsional. Ah, nanti turunannya itu ada keputusan Menpan masing-masing untuk nama-nama fungsional kan? Iya Bu, Ya, fungsional. jadi nanti cari Permenpan tentang jabatan fungsional atau peraturan BKN ya tentang apa ini jabatan fungsional. Itu akan muncul satu-satu nama jabatan itu. Tinggal dilihat di situ nama jabatan ada, nanti ada uraian tugasnya, tinggal diklik. Ya, Iya. Ibu, seperti itu. maaf Mm-mm. izin bertanya Bu. Kan Mm-mm. kemarin memang saya sudah ini Bu ekspor terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan sama jabatan saya asesor SDM. Mm-mm. Namun ini Bu, yang saya agak keluhkan kan kebetulan untuk proses asesmen sendiri itu kan memang tidak setiap waktu ada Bu. Dan Mm-mm. ditambah lagi bidang saya memang fokusnya itu ke penyelesaian pengadaan P3K. Mm-mm. Apakah boleh Bu apabila isunya itu mungkin eh, istilahnya saya ada ide gagasan cuman untuk penerapannya itu untuk di masa depan gitu Bu. Jadi kasusnya belum aktual saat ini seperti itu Bu. Hmm. Apa ini nama jabatan Anissa apa sih? Asesor SDM Ibu. Asesor, oke, asesor SDM. Jadi kalau di BKP SDM itu sudah ada asesor. Belum Ibu, saya baru yang pertama Bu di BKPSD. Belum ada. Nanti nanti apa ini Anissa fokus dulu itu asesor tugasnya apa saja, ya kan? Tugasnya apa saja dulu. Jadi kalau memang di sana belum ada, nah itu yang apa ini Anissa bikin apa saja yang harus saya kerjakan nih di kantor sini. Berarti layanan untuk asesornya belum ada. Nah, Anda bukalah layanan untuk asesor itu, ya. Boleh, silakan. Jadi jangan untuk masa depan. Jadi yang Anda mau kerja sekarang ini apa yang Anda mau kerja kalau nanti untuk masa depan? Jadi nanti, jadi istilahnya kita sudah bikin dulu kayak perencanaan kerjanya asesor, ya apa yang sama dengan kayak kemarin ada yang dari dari BKD provinsi dia konseling. Jadi belum pernah dia konselor ya. Dia belum pernah ada apa ini, belum pernah ada jabatan itu di sana. Akhirnya ibu bilang cari dulu nama jabatanmu itu apa semua uraian tugasnya. Akhirnya dia bikin kegiatan konseling. Nah, dia bikin kegiatan konseling bagi apa ini bagi eh, apa ini ASN atau PNS yang dimutasi gitu ya. Ada yang apa pindah tugas, mutasi kemana, ada kegiatan. Jadi saya bilang bikin saja kegiatan layanan konseling, pojok layanan konseling di BKD. Nah, itu akhirnya diambilnya seperti itu. Jadi melakukan konseling dia. Jadi asesor itu tugasnya apa? Berarti dia apa ini asesor itu kan kayak mengevaluasi gitu ya, melakukan kegiatan evaluasi tentang apa gitu ya. Ibu juga tidak terlalu paham sih itu nama jabatan banyak sekali sih mau 300 lebih hampir 400. Ibu nggak bisa tahu semuanya itu isinya apa saja gitu. Jadi nanti masing-masing teman cari ya dasar hukum dari Anda punya apa namanya Anda punya jabatan. Supaya teman-teman bisa tahu apa nih yang mau saya kerjakan nih ya dalam 1 bulan dan selesai. Tugas konselor itu apa? Jadi usahakan dalam 1 bulan ada nih hasil kerjaku sebagai konselor ya. Nah, bisa seperti itu. Silakan nanti ya Anissa. Novan, kalau Novan, Halo Bu, ya mm-mm, kalau saya sebenarnya ada dua Bu, cuma saya perlu mm-mm, konsultasikan lagi dengan apa namanya mentornya karena yang pertama mm-mm, itu saya angkat untuk perdagangan luar negerinya terkait dengan mm-mm, ekspornya. Jadi kan untuk sebenarnya perdagangan luar negeri di Perindak sekarang tuh lagi mati Bu, mm-mm, lagi nggak jalan gitu. Makanya waktu saya masuk dibilang sama kabinnya kalau bisa dihidupkan kembali itu untuk mm-mm, ekspornya supaya jalan lagi. Jadi rencana mm-mm. isu itu mau diangkat, tapi karena saya pikir cuma 1 bulan, kayaknya ndak ini Bu ya, ndak baku Jadi kejar kayaknya. jadi dalam waktu 1 bulan itu apa dulu yang jadi?
Nah, jadi sehingga makanya muncul isu kedua, Bu. Kalau isu kedua sebenarnya pengendalian ini, Bu, pengendalian harga untuk bahan baku pokok di pasar tradisional. Seperti itu. Karena yang sekarang kan ini untuk bahan baku di Parigi sini itu kan semuanya meningkat. Meningkatnya kenapa? Karena tidak ada regulasi yang mengatur untuk apa namanya, Bu. Jadi sekarang itu, Bu, kayak beras, tomat, rica itu kebanyakan dikirimnya ke Manado. Nah, jadi inflasi daerah tuh naik, jadinya nggak terkendali untuk inflasi daerahnya. Nah, sehingga kemarin waktu saya sempat bincang dengan mentor, dibilang harusnya sih bisa untuk angkat isu itu untuk pengendalian harga supaya menekan inflasi daerah. Oke. Kayaknya kalau itu 1 bulan bisa terkejar sih, Bu. Jadi ada nanti kelihatan before and after-nya. Iya, Bu, ada ya, sangat kelihatan nanti jadinya. Jadi setelah ada regulasi mengatur hal itu, mungkin ya inflasi daerah bisa terkendali sih untuk daerah Parigi. Karena sekarang beras naik sekali, Bu. Bisa tuh 1 bulan, bisa turun tuh harganya. Harusnya sih bisa, Bu. Ya, tapi agak ini sih, Bu, karena jatuhnya bukan cuma di perdagangan sih, Bu, karena mesti Iya, kerjasama lagi dengan sektor yang kolaborasi lain. lagi. Mm-mm. Jadi eh, Ibu lebih suka itu kayaknya yang apa ini membuka lagi peluang untuk apa ini Ekspor ya. ekspor Iya, gitu. jadi kan ekspor itu, Bu, komoditi utamanya Parigi kan sekarang tuh lagi ininya untuk durian, Bu. Jadi sebenarnya sih ini saya mau jadikan program untuk berkelanjutan karena sudah sempat bincang juga berkelanjutan bagaimana. Jadi mau jadikan durian ini sebagai salah satu komoditi unggulannya Parigi di pasar internasional seperti itu, Bu. Karena sekarang pelaku ekspor itu, Bu, di Parigi itu malah orang ini, Bu, asing semua. Kan Iya. yang punya gudang itu kan orang Cina, Thailand. Tidak ada yang punya itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu cukup mereka itu menstok di Gudang. ya orang Cinanya tersebut. Jadi mereka yang lakukan ekspor, bukan orang Indonesianya. Kayak gitu. Kira-kira bisa enggak? Maksudnya kita cuman apa ini melihat dulu apa ini dalam 1 bulan itu istilahnya peta. Kita bikin peta peluang. Jadi outputnya itu peta peluang ekspor itu apa saja. Kalau saya berpikir begini sih, Bu. Kalau misalkan dalam waktu 1 bulan, sepertinya bisa untuk pembuatan ininya sih, Bu. Apa namanya? MOU-nya. Ya, bimbingan teknisnya mereka untuk bagaimana cara melakukan ekspornya terkait dengan perizinan juga, gitu. Pendampingan untuk perizinan ekspornya. Boleh. Kayaknya mentok di situ sih. Kalau cuma memang Iya, 1 bulan, jadi kayaknya dalam stop di 1 situ bulan, dia. jadi dalam 1 bulan kita bisa apa ini persiapan ya. Jadi apa ini jadi istilahnya membuka peluang untuk apa nih kegiatan ekspor, tapi kita sudah penyediaan penyediaan sumber daya Ya. jadi penyediaan sumber daya dalam rangka apa ini peningkatan ekspor gitu kan. Nah, jadi sumber dayanya dulu yang kita tingkatkan. Jadi kita dalam 1 bulan bisa tuh penyediaan sumber dayanya. Jadi untuk apa ini untuk peluang ekspor kan, penyediaan sumber daya untuk peningkatan ya untuk peluang ekspor boleh. Boleh itu. Jadi nanti kita sudah siapkan dalam 1 bulan itu komoditi unggulan apa saja yang ada di Parimo yang apa nih istilahnya punya peluang untuk ekspor gitu. Baru kita latihlah orang-orangnya ya mulai dari perizinannya segala macam gitu. Bolehlah itu ya. Nah, nanti kan dia jangka panjang, cuman 1 bulan yang jadi ini dulu. Oh iya, betul. Yang Iya. jadi apa dulu gitu ya. Jadi penyiapan sumber daya dulu gitu ya. Jadi kita sudah apa nih ada edukasi berarti di dalamnya ya. Bagaimana pendampingan ya bisa saja pendampingan dan sebagai nanti pokoknya diaturlah nanti dibicarakan secara teknisnya dengan mentornya ya. Baik, Jadi ya. ada yang selesai dalam waktu 1 bulan seperti itu ya. Baik. Parimo itu terkenal loh itu di apa ini di Jepang itu terkenal loh Iya, Bu, durian Jawa duriannya. Tengah. Jadi ibu ingat ibu itu pergi ke Korea, ibu itu beli durian di sana. Durian dari Sulawesi. Dari Sulawesi Tengah, betulan. Tahu enggak 1 biji itu 1.400.000 1 biji. Dalam hatiku ini 1.400.000 makan di Parimo di sana di Ampibabo itu Toga makan di Toga itu ibu kalau pergi Parigi di Toga sana Toga itu asli duriannya enak. Nah, sudah makan di situ ibu di pinggir jalan.
100.000, 200.000, ibu so hede-hede makan durian. Ini Ini 1.400.000 satu mm, biji. Jadi dia mm. sudah apa dibuka gitu kan. Nah, sudah ditaruh di apa Di nih? Mika Bu ya. Ya, dia dibelah gitu kan. Nah, terus dia bungkus gitu ya. 1.400.000. Nah, dia bilang, baru saya lihat dia dari apa nih dari Sulawesi. Dia cuma bilang dari Indonesia gitu. Tapi Iya. ininya apa nih durian Iya, Sulawesi. brandingnya sebenarnya masih kurang Bu. Harusnya Brandingnya itu boleh. dijadikan bisa di branding untuk jadi khasnya dari Parigi. Masih Indonesia dia, tapi ibu lihat ini, ini durian Parigi nih, gitu. Durian Parigi, karena beda itu durian Parigi, durian Medan beda. Jadi Iya, beda Bu. beda. Ibu Ada ibu ciri khasnya. ada ciri khasnya. Ibu kalau ke Medan kan di Medan juga banyak durian itu. Jadi di Medan itu sepanjang jalan itu kita makan durian beda juga rasanya, ya. Jadi untuk daerah Sulawesi Tengah memang duriannya paling enak betulan, ya. Ibu sudah keliling ini ceritanya makan durian ini. Durian paling ibu paling suka itu durian Parigi yang di Togas itu, yang betul-betul baru turun dari pohonnya. Wah, itu luar biasa itu enaknya, ya Allah gitu ya, beda Jadi sekali. ngiler Bu. Jadi ngiler kita, kayak orang ngidam jadinya nih ya. Iya. Ya, Novan ya. Nah, Baik silakan Bu. nanti Novan ya. Iya, terima kasih Bu. Baik, Citra, mana Citra? Hadir Ibu. Ya. Kalau dari saya Ibu, sebenarnya kemarin ada satu isu yang menurut saya yang paling aktual di kantor saya, di kantor Kecamatan Sidoan, yang mau saya angkat, tapi belum ada juga ininya Ibu. Belum ada koordinasi sama mentor juga, dan kebetulan Ibu bilang juga tadi dengan sangkut pautnya dengan jabatan yang kita duduki sekarang, sepertinya masih mau mencari juga Ibu, karena kayaknya ini Apa anunya tugasmu? tentang umum. Nama jabatanmu apa? Pamong Ibu, pamong pemerintahan. Iya, pamong pemerintahan nanti cari Ibu. ya. Jadi Permenpan tentang jabatan pamong pemerintahan, supaya nanti dalam 1 bulan itu ada hasil kerjamu gitu. Ya Ibu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan tugas kita, jadi istilahnya ada yang jadi nih dalam 1 bulan tugasku. Iya, Ya, Ibu. seperti Rencana itu. kemarin itu yang masalah tentang teknologi informasi Ibu, berbasis digital begitu. Tapi Tapi nanti ya dilihat nanti kalau dilihat memang lagi di ya. dalam uraian tugas kita juga masuk itu Iya, kegiatan iya Bu. itu bisa diambil. Iya Ibu ya. Bisa ya. Iya Bu. Hidayat gimana Hidayat? Siap Ibu. Ya. Baik Ibu, saya ini sebenarnya sudah membangun diskusi dengan mentor, dengan pimpinan-pimpinan di kantor sebelumnya Ibu. Terus? Berkaitan untuk tupoksi urusan pemerintahan itu yang paling urgent atau yang paling aktual itu di sana Ibu, berkaitan dengan tertib administrasi penduduk di desa Ibu. Oke. Jadi sebagai tupoksinya pemerintahan itu kan melakukan pembinaan terhadap tertib administrasi di desa. Sementara kan kita tahu pentingnya administrasi desa itu Bu. Desa kan sebagai ujung tombak sekarang, sumber data untuk segala kegiatan pemerintahan. Ya. Contohnya apa? Administrasi di desa itu contohnya apa tuh? Ya, yang paling banyak ini Bu, kan sempat juga kita monitoring dengan pimpinan kemarin Ibu untuk jadwal, pas ketemu jadwal monitoring dan evaluasi itu. Jadi rata-rata desa ini Bu, sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 47 tahun 2016, kan di situ ada format khusus untuk administrasi penduduk untuk di desa. Nah, rata-rata mereka itu Ibu tidak lengkap, itu tidak sesuai dengan Permendagri itu. Jadi sebenarnya ada 2 isu juga saya ini Bu. Cuma isu yang pertama ini perlu bimbingan dari Ibu juga tentang jenis kegiatannya nanti. Minimal 3 berarti Bu ya? Minimal 4. Minimal 4 Minimal ya? 4. Harus lebih dari 3 dia.
Jadi nanti bisa itu yang apa ini untuk kegiatan apa ini melengkapi ya, melengkapi data data apa Iya. administrasi desa sesuai Permendagri yang terbaru ya kan. Jadi Ya. kita bisa bisa nanti. Jadi kita bisa lakukan apa ini kegiatan pendampingan dengan desa. Jadikan dulu pilot project desa mana dulu. Jadi kan di sana kan banyak desa di Oh kecamatan. iya. Kecamatan apa lagi Hidayat? Iya, Kecamatan Toribulu ada 9 desa, Ibu. Berarti Ada 9 ambil desa. pilot project saja ya, satu Iya, desa. jadi boleh. Jadi kita bikin pilot project untuk apa ini administrasi desa ya Ya. sesuai dengan Permendagri nomor sekian itu. Jadi 9 Iya. desa ini belum ada yang sesuai ini format dari Permendagri ya kan. Jadi Oh kita iya. bisa lakukan itu pilot projectnya dulu satu desa. Tapi kalau misalnya Hidayat bisa apa ini bisa selesaikan misalnya di 2 desa itu lebih bagus lagi. Tapi pilot projectnya satu desa saja dulu. Oh, siap, Ibu. Bisa satu desa aja dulu ya. Kita jadi pilot project. Jadi tapi satu desa itu betul-betul sudah lengkap isiannya. Oh iya. Nah, isiannya, formatnya bisa. Jadi kita apa ini bisa mendampingi nanti desa ya untuk mengisi form administrasi kependudukan ya. Administrasi apa? Iya. Admin, Administrasi penduduk khususnya, Bu. Karena nah, di Permendagri itu dia ada sekitar 4 bagian, hmm, termaksud keuangan desa, kekayaan desa, sama salah hmm. satunya itu administrasi penduduk ini. Iya, boleh. Nah, jadi nanti administrasi penduduk kalau memang belum rapi, bisa kita administrasi penduduknya yang kita ambil. Kalau mau langsung lengkap empat-empatnya, bisa juga. Iya. Nanti dilihat ya, bisa enggak 1 kali 4-empatnya itu lihat potensi desanya, mapnya desanya. Jadi nanti, jadi kalau sudah satu pilot project jadi, itu bisa nanti kita tinggal tindak lanjuti untuk desa yang lain. Oh ya, siap, Ya, Ibu. bisa Ibu, lah. cuma ini ya, Hmm. perincian jenis kegiatan yang 4 itu, Ibu. Yang pertama kan melakukan identifikasi. Kita Terus kedua, langsung saja. Jadi oh nanti kita langsung. bisa nanti kegiatannya kita buat dulu materi sosialisasinya ya. Kita Oh kan iya, sosialisasi sosialisasi. ya. Kita bikin dulu materi Iya, sosialisasi eh, Permendagri nomor sekian. Kita bikin materinya, kemudian iya. kita sosialisasikan, kemudian kita pendampingan ya, pendampingan Oh iya, desa untuk apa ini mengisi datanya ya. Kemudian siap. eh, apa ini kita setelah pendampingan baru kita bikin sudah itu ya pilot project itu pilot Oh project iya, penerapan pilot project gitu ya penerapan pilot project desa apa itu namanya desa apa iya. data apa gitu ya silakan Misalnya di Setoribulu, Ibu ya. ya desa Toribulu gitu ya. Jadi pilot project ya penerapan jadi penerapannya di desa Toribulu gitu yang kita dahulukan dulu. Baru ada pendampingan kan. Hmm, kita Iya. dampingi desa supaya lengkap. Baru nanti setelah kita lengkapi baru kita penataannya. Kan ada tuh penataannya nanti di dalam formnya itu kan. Nah, sudah. Iya. Jadi nanti kegiatan terakhirnya sudah langsung tinggal evaluasi dan pelaporan. Oh iya, siap. Gitu. Nanti disusun kasih rapi ya. Novan ini Siap, Bu. bukan kau yang berpikir, ibu yang berpikir kau bikin. Wah, memang kau ini cuma Siap, siap, Ibu. semalam Siap, salah. kau paksa lagi ibu berpikir untuk Butuh kegiatanmu. bimbing. Nah, Citra, ayo Citra, mana Citra? Ibu, mohon izin juga mau bertanya lagi, Ibu. Hmm, Saya baru ingat ini kemarin sebelum Zoom meeting hmm, ini, saya sempat bicara sama mentor, kepala hmm, seksi pemerintahan. hmm, Kemarin ada dibahas, ada beberapa masalahnya itu yang dibahas tentang sertifikat tanah, Ibu. hmm, Eh, hmm. Kira-kira kalau itu mungkin bisa, Ibu, dikelola juga nanti dikasih naik Bisa, isunya. bisa, bisa ya. Ya, tentang Jadi sertifikat banyak tanah beberapa desa juga kemarin itu saya ingat banyak mentor banyak saya bilang. banyak perselisihan tanah kan Iya, iya jadi betul bisa Ibu. bisa Ada apa yang ini belum namanya ada sertifikatnya, ada yang punya mungkin kelebihan ininya, mm, mm, mm. begitu Ibu. Bisa jadi bisa nanti apa ini penataan ya penataan untuk
sertifikasinya. Boleh nanti itu ya untuk karena di kecamatan itu selalu yang jadi masalah itu urusan tanah itu karena yang Iya, dicari iya, Bu. namanya Betul sekali, Bu. perselisihan tentang tanah gitu. Nah, mana batas-batasnya supaya baku potong orang gara-gara Betul batas-batas sekali, Bu. tanah. Itu Ya kan? kemarin yang Ini nenekku bilang sampai di sini tanahku, mamaku bilang sampai di sini, sudah berkelahi orang satu kampung. baru Hanya di urusan sertifikatnya apa? lain juga. Oh iya, di sertifikatnya lain lagi. Nah, jadi boleh nanti ambil Oh, apa nanti nih saya tentang, ini tapi tanyakan dulu ya mentornya ya saya dan konsultasi ulang lagi sama mm-mm, mentor nanti, mm-mm. Bu. Yang pasti itu harus selesai dalam waktu 1 bulan. Ya, itu juga Ingat ya. ya, 1 bulan Kalau selesai. semisalkan kayak Pak Hidayat tadi itu Ibu, misalkan untuk satu desa saja boleh Ibu? Bisa, Oh bisa. iya. Jadi kalau misalnya merapikan lagi apa nih tapal-tapal batas tanah misalnya boleh juga, tapi nanti kerjasama di bagian pertanahan tentunya. Oh Ya, iya. nggak mungkin kalian di kecamatan yang urus itu, ya Iya. kan? Nah, jadi kalian hanya memfasilitasi saja. Nah, nanti bagian kita nanti kerjasama dengan pertanahan. Jadi istilahnya rapi ini masalah apa ini tanah ya yang ada di Iya, kecamatan. Oke, Kak. Tapi nanti itu lagi kembali kita ke iya, Bu. mentornya lagi ya. Siap Ibu, Oke, siap Ibu. Terima kasih Estefani, Ibu. mana Estefani? Kalau Estefani ambil apa? Bu. Ini Bu, optimalisasi pelayanan informasi obat, Mm-mm. penggunaan antibiotik yang bijak di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tada. Sudah, nanti sudah dikonsultasikan dengan mentor, sudah? Belum? Belum Ibu. Ya, Oh, nanti konsultasi dengan rekomendasi. mentornya lagi ya. Oke. Ya, Ibu. Apa lagi? Nyoman, gimana Nyoman? Sudah bagus ini signalnya. Tadi engkau jadi patung di apa di layarmu itu seperti lagi jadi patung gitu. Ayo Nyoman. Kalau saya Ibu di sini ada 2 sebenarnya kasus yang mau saya ambil Bu. Yang pertama itu kurangnya kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi dan TBC. Pertama ambil hipertensi Bu, cuma kemarin sempat saya komunikasi dengan pengelola, dibilang kalau untuk di puskesmas Lompe itu yang kasus terbanyak itu TBC Bu. Jadi dibilang kalau memang mau ambil kegiatan, lebih baik ambil kasus yang terbanyak supaya ada nanti kegiatan setiap bulannya. Boleh ambil yang TB saja ya. Jadi kalau TB itu kan banyak itu. TB itu meningkat karena apa? Karena orang tidak rutin minum obat ya. Jadi nanti kita kasih edukasi. Edukasinya bukan ke pasiennya tapi keluarga pasien. Jadi kita bikin bikin kartu minum obat ya. Jadi nanti yang pendampingnya bisa centang-centang saja. Oh hari ini sudah minum, hari ini sudah minum, hari ini. Jadi dia yang kasih kode, pengkodean ceritanya di apa nih di ini atau bagus juga itu kalian itu bikin obat itu ya kayak pertanggal gitu ya. Jadi sudah kita apa istilahnya kita kayak labeling kayak pil KB itu coba. Pil KB itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan gitu. Kalau kalian bisa bikin kayak gitu modelnya, itu enak nanti pasien juga akan terbantu. Saya sudah minum obat hari ini atau belum? Oh, pemberian obat juga itu menjadi salah satu inovasi. Dan juga nanti kita bisa home caring, home visit gitu ya. Jadi kita ambil dulu siapa yang menjadi keluarga yang paling dekat dengan puskesmas deh, yang bisa kita pantau gitu ya. Kita pantau untuk kondisinya supaya bisa sehat gitu ya. Jadi kita cuman kejar dulu bagaimana dia bisa rutin minum obat dulu dalam 1 bulan, ya kan? Kasus TB meningkat karena apa? Karena tidak ada screening untuk keluarga pasien juga kan? Betul nggak? Coba bikin screening yang sakit TB 1, padahal satu rumah so TB semua. Iya toh? Nah, kita nggak tahu karena mereka nggak berobat kan? Yang berobat yang so parah yang 1. Padahal satu rumah so TB semua. Kita nggak pernah lakukan screening misalnya. Boleh ya, nanti seperti itu. Silakan nanti Nyoman ya, apa nih nanti konsultasi lagi dengan apa namanya, dengan mentornya ya. Kasus TB ambil saja karena memang kasusnya meningkat kan? Iya. Tanya Ibu, kalau untuk kegiatannya itu kan ada pembuatan
leaflet dengan banner itu dia satu kegiatan atau dua kegiatan bisa Ibu? Satu saja, pembuatan media edukasi, boleh ya. Itu kalau leaflet nanti bikin, leaflet itu nanti jangan kok bikin dalam bentuk kertas, itu cuma dironyo-ronyo orang saja, cuma bikin rugi saja. Jadi kalau mau bikin leaflet itu nanti, itu usahakan bikin kita laminating, kasih bagus. Jadi dia tidak rusak gitu, ya. Boleh. Jadi kalau ibu sih lebih bagaimana nanti teman-teman itu di puskesmas itu melakukan pendampingan khusus untuk keluarga pasien. Istilahnya kita memantau mereka minum obatnya ke pasiennya. Jadi melakukan pemantauan gitu. Apakah sudah minum obat mereka gitu. Nanti yang masuk itu apa nih pendamping di situ, ya. Keluarga pendamping pasien karena rata-rata kan yang penyakit TB ini biasanya sudah pada berumur-umur kan. Nah, biasanya sih ada juga yang masih muda-muda, banyak yang meninggal lagi. Masih muda, belum 40, ada yang 30 sudah meninggal gara-gara TB gitu kan. Nah, jadi nanti teman-teman itu fokusnya ke pasien oke, ya. Tapi paling penting itu adalah eh, apa nih untuk keluarga pasien yang mendampingi pasien TB-nya, ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Jadi semuanya sudah ya, sudah sampaikan tadi isu-isunya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Ya. izin, Mm-mm. saya kan sama Nyoman sama tentang tuberkulosis. Apakah enggak apa-apa itu Ibu? Satu ini kah? Satu puskesmas kah? Beda puskesmas Ibu? Enggak apa-apa, beda puskesmas kan. Kalau memang kasusnya tinggi di sana ya enggak ada masalah gitu ya. Nah, Ya jadi Bu. nanti pendekatannya seperti apa nanti. Karena yang mau diperhatikan sama penguji itu sebenarnya nanti nilai berakhlak itu yang diaktualisasikan di setiap tahapan kegiatan ya. Bonusnya adalah nanti terjadi penyelesaian isu ya, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kinerja di situ masuknya. Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti tinggal inovasinya Dokter Harlia seperti apa untuk tangani pasien TB. Kalau Nyoman seperti apa? Boleh, enggak ada masalah ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan nantinya kalau kalau di ini itu ada kegiatan home caring kayak home visit, bikin kayak pilot projectnya gitu ya. Di mana pasiennya yang apa nih yang di desa mana misalnya ya, kan itu kan kita ada wilayah kerja kita kan. Jadi setiap puskesmas itu berapa wilayah, di mana kita mau apa nih lakukan dulu itu dalam waktu 1 bulan itu. Nah, seperti itu ya. Kita pilihlah yang dekat-dekat dulu dengan puskesmas ya. Seperti itu. Jadi enak kita memantaunya ya, memantau mereka sudah minum obat atau gimana. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kayak kalau misalnya di desa itu kalau sudah punya grup WhatsApp, bisa tuh masuk dalam grup misalnya di satu desa. Jadi mereka bisa saling mengingatkan tuh ya untuk minum obatnya seperti itu. Jadi bisa sembuh karena namanya penyakit TB kan penyakit menjangkit tuh, penyakit menular. Ah, karena banyak tuh kejadian satu rumah bapaknya dulu meninggal. Habis itu anaknya. Barete-rete lagi itu anaknya meninggal ya. Yang kakak, yang adik dulu, baru yang kakak gitu. Itu TB semua. Jadi silakan nanti ya teman-teman ya lakukan yang terbaik deh supaya bisa turun tuh angka angka penyakit TB di sana. Ya tolak ukurnya itu yang penting dulu itu mereka rutin dulu minum obat dan kita rutin memberikan obat. Jadi kalau misalnya mereka tidak datang ambil obat, jangan cuma diam saja kalian semua. Anda pergi ke sana antar obatnya bila perlu. Ya, nah itu bentuk berorientasi pelayanan. Jadi kalau misalnya orangnya tidak datang, kita cek ini orang masih hidup atau masih masih ada ini, ya kan? Kalau dia masih hidup, berarti kita antarkan obatnya, supaya dia rutin minum obat. 6 bulan kan berobatnya? 6 bulan. 6 bulan dan tidak putus. Ya, yang bikin selalu bermasalah itu karena putus minum obat. Benar kan? Dan Ya kita di Ibu. puskesmas cuma menunggu saja. Kerja kita kan cuma nunggu. Ini ada pasien TB nih, Aco namanya. Harusnya dia bulan ini datang ini ambil obat. Kenapa enggak datang ini orang? Ya kita diam-diam wae juga di puskesmas, ya kan? Kita enggak cari ini orang mana ini orang. Kenapa dia enggak datang ambil obat? Kalau dia enggak datang ambil obat, kita antarkan obatnya. Bila perlu, kalau dalam bentuk inovasi kita,
ada nilai adaptif, ada inovasi di dalam, bisa itu kita membuka layanan antar obat. Nah, bisa ya. Jadi nanti ya bisa itu inovasi kita salah satunya bisa layanan antar obat. Jadi ada home caring namanya, bisa Anda bikin home visit atau home caring. Jadi salah satunya itu adalah layanan antar obat. Nah, itu keren itu ya. Jadi mereka tidak perlu datang ke apa ini ke puskesmas. Nanti tinggal tunjuk saja yang mana yang menjadi pilot project kita gitu ya. Untuk layanan antar obat dulu dalam waktu 1 bulan itu. Kalau seperti itu semua layanan pasti orang sembuh, ya. Sama dengan orang hipertensi kan, yang PTM itu. Kalau apa nih dia sudah rasa enak-enak dia sudah tidak datang ke puskesmas kan ambil obat. Dan kita orang puskesmas diam-diam saja juga. Kita tidak peduli gitu kan. Ini orang datang ambil obat atau tidak ya. Dia tidak peduli nanti orangnya datang baru kita kasih obat lagi gitu kan. Padahal orang itu tidak boleh putus minum obat kan. Nah, harusnya kita punya tuh layanan antar obat atau orangnya yang kita ingatkan, Bu, obatnya itu tinggal untuk besok. Bisa ya besok datang ambil obat. Seperti itu. Kalau ada layanan seperti itu, layanan pengingat bagi teman-teman di puskesmas, itu bisa menjadi satu inovasi. Ya, jadi ada layanan pengingat untuk minum obat, layanan jemput obat dan layanan antar obat. Itu keren itu nanti kalau kalian bisa bikin. Ya, bisa ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Hari Kamis itu apa semua yang mau kita presentasikan, Ibu? Pasti memang dia dengar tadi ini apa itu. Jadi nanti yang dipresentasikan APKL ya. APKL-nya isinya APKL USG Fishbone ya. APKL USG Fishbone, kemudian apa ini ide gagasan, langsung kegiatan nanti ya. Kegiatan penyelesaian isunya, kegiatan, tahapannya, dan nilai berakhlak yang masuk, yang kita aktualisasikan. Ya, Izin oke? bertanya, Ibu. Iya, silakan. Ini cuma satu isu. Nggak bisa, bikin dulu, masuk di tabel APKL dulu. Masa cuma satu isu? Isu yang muncul itu menjadi isu prioritas. Paling sedikit 3 lah atau 4 yang masuk di tabel APKL-nya. Ya, jangan cuma satu. Pasti banyak kan permasalahan di tempat kerja kita. Masa dalam satu tempat kerja, di itu unit kerja kita cuma satu masalah, wah, nggak masuk akal itu. Jadi pasti ada banyak itu. Ya, sudahlah kalau memang eh, kita sudah mulai buntu-buntu, ya Bu, tidak ada masalah di kantorku, Bu. Aman-aman semua orang. Baik-baik semua, Bu. Tidak ada masalah ya, karena mereka tidak paham apa yang harus diperbaiki. Iya kan? Benar enggak? Karena enggak paham apa sih yang harus nilai berorientasi pelayanan itu kan salah satunya adalah melakukan perbaikan tiada henti. Ya kan? Jadi istilahnya perbaikan secara berkelanjutan. Ini buntu akal ini. Tiada, Bu. Baik-baik saja semua. Tiada masalah, Bu, di kantorku. Kalau ditanya tuh pasti bilang enggak ada masalah, enggak ada yang harus padahal banyak sekali yang harus diperbaiki ya, layanan. Ya, pasti kalau kita kasih survei kepuasan masyarakat SKM, pasti banyak gitu yang mengeluh tentang layanan di tempat kita kerja. Disitulah kita mulai nanti untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bisa ya? Jadi nanti masuk di APK-nya paling sedikit 3 ya, paling sedikit 3 itu isu yang masuk di tabel APKL-nya. Kalau di APKL-nya sudah ada satu yang paling tinggi nilainya, sudah enggak usah USG lagi. Langsung saja dari APKL langsung ke Fishbone ya. Kecuali Anda taruh di situ isunya ada 6, kemudian ada 2 atau 3 yang sama nilainya, kita USG lagi ya. Supaya kita saring lagi yang mana menjadi prioritas. Bisa ya, dipaham ya teman-teman? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jadi kita insya Allah ketemu lagi di hari Kamis ya, semuanya sudah mempresentasikan isu yang diangkat untuk rancangan dan sudah disetujui mentor. Jadi apa ini kalau belum disetujui mentor nggak usah ditampilkan dulu deh, nanti takutnya berubah, cuman bikin capek-capek saja kalian presentasi. Ya kan? Jadi usahakan sudah mentornya sudah CC semua, baru kita presentasi. Jadi enak karena jadi kan kita bimbingan itu 3 kali. Jadi nanti isu yang pertama yang sudah net dari mentornya, kemudian pertemuan berikutnya bimbingan itu Ibu sudah mau lihat di apa ini template rancangan. Oh ya,
Ibu lupa, Ibu kirimkan di kolom chat saja ya, template untuk ini, untuk rancangan. Tunggu. Agenda 4. Agenda 4, sistematika. Nah, itu ada apa ini, ada template untuk rancangan ya. Nanti teman-teman bisa pakai itu untuk bikin rancangannya. Ibu juga nanti Ibu kirim juga untuk tanda tangannya. Nanti kan kita ndak ketemu ini, jadi Ibu kirim saja tanda tangan Ibu ya di kolom chatnya untuk dipakai nanti di Word-nya ya. Oke, ya. Itu template-nya ya untuk rancangan. Nanti tinggal ganti saja itu contohnya masih Ibu taruh contoh yang awal kemarin 2022, nanti ganti saja tahunnya jadi 2025 ya. Seperti itu. Nah, nanti itu untuk Word-nya. Tapi nanti ini untuk yang pertemuan berikutnya ya, dalam bentuk Word-nya yang Anda bikin nanti pertemuan apa nih yang hari Kamis itu masih dalam bentuk apa namanya? eh PowerPoint, bikinnya masih PPT ya. PPT dulu yang untuk hari Kamis nanti. Oke, teman-teman, sudah kelihatan ya? Sudah di-save yang Ibu kirim di kolom chatnya? Ibu. Nah, sudah? Ibu. Nanti di save saja, nanti sambil sudah mulai susun-susun ya. Jadi nanti kalau di bab 1 pendahuluan itu usahakan masuk Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ya. Masuk itu ya, itu kita jadi dasar hukum kita di situ. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup sesi belajar kita malam ini? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, nanti insya Allah kita, kalau ada lagi mau ditanyakan, nanti kita tanyakan lagi di hari Kamis itu ya, kita ketemu lagi. Oke deh teman-teman semua, terima kasih ya malam ini atas kerjasamanya, dan semoga semuanya tetap semangat ya untuk apa ini konsultasi dengan mentor. Dengan mentor itu bukan koordinasi ya, konsultasi. Konsultasi dengan mentornya supaya nanti isu yang diangkat itu benar-benar isu yang prioritas yang bisa kita selesaikan dalam waktu kurang lebih 1 bulan ya. Oke deh teman-teman semua, terima kasih ya malam ini. Kita tutup saja sesi belajar kita malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke deh teman-teman, Ibu boleh leave meeting duluan ya. Makasih, Makasih, Bu. Bu. Ya, Terima baik. kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Tugas kelompok Tugas-tugas. hari ini sore. Yang agenda 3. Aduh, sakit lagi. Di Word toh? Enggak, bukan PPT. Kita sepakati saja kelompok 1, Semua 2. saja kayaknya. Kita sepakati saja mau Word atau mau PPT. Kalau cuma mau Word, sudah 2 kelompok kita Word 2-2 begitu. Word semua kayaknya. Yang di keterangan itu Word semua. Oke, kasih begitu saya berarti. Nggak usah bikin PPT, jangan ada kelompok yang Iya. bikin PPT. Kage ini. Baku kelo kita ini. Kelompok Lama. berkaitan dengan tugas kelompok itu kan berapa tadi isu bilang? 3 saja ya? 3. Iya, Tiga, cuma tiga. 3. Konsultasi Tapi saja. masing-masing di tempat Isu kerja. apa kira-kira yang bagus diangkat? Isu dari puskesmas 1, dari dinas 1, kecamatan 1 begitu. Minimal 3, 4 orang berarti karena puskesmas, camat, BKPSDM, perdagangan. Oh iya, bagi angkat saja. Minimal Bagi 3. angkat saja. Iya. Nah. Baru justru 1 orang, 2 orang saja. Bagaimana itu? Apa double ini? Pilih saja salah satunya yang yang paling aktual. Stop rekaman.